Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dan bermohon untuk Bapak Ibu sama-sama mengaminkan doa untuk almarhumah Ibu Hajah Maritzka Wilujeng Iksan, Ibu Ika ya, yang sering juga ikut hadir di dalam majelis kita ini. Beliau jamaah haji saat itu bersama saya, bersama suami. Beliau Pak Edi Busiri, angkatan haji tahun 2009. Hari ini beliau wafat dan insya Allah akan dimakamkan sore nanti pada asar. Ibu Ika terakhir, Bapak Ibu, tanggal setelah Lebaran kemarin, tanggal 8 Mei ya, itu rombongan bersama saya ibadah umroh. Ya. Jadi sempat berumroh pada sepekan setelah Lebaran kemarin. Allah takdirkan hari ini beliau almarhum tadi malam meninggal. Mari sama-sama kita doakan agar almarhumah diampunkan oleh Allah, khilaf salahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan alam kuburnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'ala qabraha hufra min hifrun niran. Allahumma sa'ifin hasanatiha wa tajawaz an sayyiatiha warfa' darajatiha ma'an nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i was salihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan dan fadilahnya disampaikan kepada almarhumah Ibu Ika Wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya pagi hari ini insya Allah kita akan mendiskusikan satu tema yang berjudul Zikrullah, bentuk dan keutamaan. Zikrullah, mengingat Allah, ada beberapa bentuknya. Dan banyak keutamaannya yang telah dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan diskusikan pada kajian pagi hari ini yang dengannya insya Allah menjadi penyemangat bagi kita untuk mengamalkannya dan mengetahui persis mana keutamaan-keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir kepada Allah yang nanti dijelaskan berbagai bentuknya sebagai amal utama atau amal prioritas sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 37-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu
wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha bi khairi hisab. Allah menyebutkan seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Yakni Allah memuji di antara hamba-hambanya, ada hamba yang tidak dilalaikan oleh kesibukan apapun. Yang diberikan contoh dalam ayat ini, sibuk berniaga, sibuk berjual beli, ya, dari 3 hal yang disebutkan di sini sebagai amal utama, amal prioritas. Apa itu 3 hal yang disebutkan? Yang pertama justru disebut dzikrillah. Wala bai'un an dzikrillah, disebut terlebih dahulu dalam urutan ini zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, baru mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Jadi Allah menyebut di sini ada salat, ada zakat, dan didahului dengan zikrullah. Para ulama, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, juga Asy-Sya'bi dalam kitab tafsirnya menyebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 amalan ini dengan urutan zikrullah, kemudian salat, kemudian zakat, ingin menunjukkan zikrullah adalah keutamaan yang besar karena dia mendahului perintah salat dan perintah membayar zakat, padahal kita maklum mendirikan salat dan zakat adalah bagian dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana dalam ayat lain, semisal dalam surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama, dan seterusnya. Allah menjelaskan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Ini kedudukan urutan yang pertama. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat An-Nisa 36 yang baru saya bacakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kemudian kepada kerabat dekatmu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, Allah ketika mengurutkan satu amalan, maka yang disebut lebih dahulu itu menunjukkan tingkat urutan atau tingkat keutamaan yang lebih tinggi. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut zikir kepada Allah mendahului perintah salat dan zakat, ingin menunjukkan pentingnya zikir, kelebihan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah sampaikan ganjarannya, supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Siapa yang mengutamakan, memberikan prioritas pada 3 amalan tersebut di atas, khususnya zikir yang disebut sebagai awal dalam urutan, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Dalam hal ini, dalam tafsir disebut pahalanya sangat besar. Kemudian dilanjutkan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Allah akan tambah karunia-Nya di dunia. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, ketika dia memprioritaskan amal-amal ini, Allah jamin karunia-Nya, Allah limpahkan rizki kepadanya di dunia ini. Inilah di antara perintah Allah dan sekaligus berisi pujian dari Allah kepada hamba-hambanya yang mengutamakan atau membuat amal-amal keutamaan, diantaranya adalah zikir atau zikrullah. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 29-30, Allah Subhanahu wa taala juga memuji hambanya yang memberikan prioritas kepada 3 amalan yang disebutkan dalam surat Fatir 29-30.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah menyampaikan bahwa siapa yang menjaga secara istiqomah 3 amalan di atas, sungguh ia telah menaikkan kontrak bisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah yang Allah jamin tak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan pada mereka pahalanya besar, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah jamin pula karunia-Nya di dunia Allah akan tambah atas penjagaan. Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam surat Fatir, salat telah disebut di urutan kedua, menafkahkan sebagian rizki disebut dalam urutan ketiga, membaca Al-Quran disebut urutan pertama. Sedangkan pada ayat sebelumnya, An-Nur yang sudah kita baca, berzikir di urutan pertama, sholat di urutan kedua, membayar zakat di urutan ketiga. Sholat ini jelas sama, zakat dalam ayat An-Nur, sedangkan pada surat Fatir, zakat ini dijelaskan lebih umum, yaitu menafkahkan sebagian rizki. Lebih umum. Menafkahkan sebagian rizki itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Menafkahkan sebagian rizki yang wajib adalah zakat. Jadi menyebut menafkahkan sebagian rizki adalah bersifat umum, yang di dalamnya termasuk zakat. Sedangkan pada ayat surat An-Nur, Allah menyebut secara khusus saja, yakni zakatnya. Sedangkan yang sunnah, Allah tidak sebutkannya. Kemudian pada ayat An-Nur, ayat 37 ini, Allah sebut urutan pertamanya zikir. Ini bersifat umum. Zikir maknanya umum. Sedangkan membaca Al-Quran pada surat Al-Fatir, ayat 29 ini, membaca Al-Quran sebelum disebutkan mendirikan sholat adalah zikir yang bersifat khusus. Jadi dari berbagai macam zikir, dari berbagai bentuk zikir, membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir. Nah, dalam surat Fatir disebut salah satu bentuk zikirnya, yaitu membaca Al-Quran. Sedangkan pada surat An-Nurnya disebut secara umum, berzikir kepada Allah. Yang tentu di dalamnya termasuk membaca Al-Quran. Kita nanti lihat para ulama menyebutkan membaca Al-Quran adalah bagian atau salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa melihat dari 2 ayat ini, Bapak Ibu, berzikir baik secara umum yang nanti dijelaskan maupun secara khususnya, yaitu membaca Al-Quran, dijadikan oleh Allah sebagai urutan pertama dalam penyebutan, baik di dalam surat An-Nur maupun dalam surat Fatir, ya, dari 3 amalan yang disebutkan, yaitu zikir, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, banyak keutamaan amal berzikir yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tadi di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana Allah mencantumkan zikir dalam urutan pertama. Itu menunjukkan keutamaan yang besar. Kemudian Allah jaminkan dalam ayat di atas, siapa yang melakukannya, menjaganya istiqomah, Allah besarkan pahalanya, dan Allah akan tambah karunia-Nya di dunia ini.
Allah jadikan ia seperti orang yang berbisnis dengan Allah yang Allah jamin tidak akan merugi. Kemudian kita tengok keutamaan lainnya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Tirmizi. Kita perhatikan Bapak Ibu, kita renungkan tentang amal zikir, amal mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba. Aku bersamanya ketika ia mengingat." Nah, mengingatku ini adalah berzikir kepada Allah. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, ketika seorang hamba mengingat Allah, Allah sedang memperhatikan dan menyaksikan hamba itu. Sedang bersama hamba itu. Apabila ia mengingatku di dalam dirinya, yakni mengingat sendiri dalam hatinya dan lisannya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jadi kalau kita hamba mengingat Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah mengingat hamba itu. Mengingat hamba itu, wahai hambaku. Secara khusus diingat hamba Allah yang menyebut Allah. Kemudian lanjutan hadis qudsi ini. Dan apabila ia mengingatku, yakni menyebut namaku dalam satu perkumpulan manusia, seperti dalam majelis ini misalnya kita sebut Allah Ar-Rahman, Allahur Rahim, Allahus Samad, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kita semua dalam majelis ini di hadapan para malaikat. Apabila ia mengingatku, menyebut namaku dalam suatu perkumpulan manusia, maka aku akan menyebut namanya dalam suatu perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya, yakni perkumpulan malaikat. Subhanallah. Apabila ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Bapak Ibu sekalian, ini diantara keutamaan zikir kepada Allah, selalu diingat Allah. Ketika kita sebut Allah dalam diri kita sendiri, Allah mengingat kita dalam zatnya. Ketika kita menyebut Allah, memuji Allah di hadapan orang lain, maka Allah akan menyebut siapa yang memuji Allah di hadapan orang lain, di hadapan para malaikat-malaikat. Kalau hamba diingat Allah, maka sesuai dengan firman Allah yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka Allah ingat ketika hamba itu berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berzikir, majelis zikir adalah taman surga. Disebutkan dalam hadis sahih Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Bapak Ibu sekalian, zikir yang disebut dalam hadis ini bermakna umum, dan nanti akan dijelaskan bahwa zikir yang dimaksud ada 3 macamnya. 3 bentuk zikir yang disebutkan. Yaitu zikir dalam pengertian membaca lafaz-lafaz pujian kepada Allah. Yang kedua, zikir mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran adalah bentuk zikir. Dan membaca Al-Quran dalam waktu yang umum lebih utama dari zikir-zikir, bacaan zikir lainnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah majelis ilmu. Majelis ilmu insya Allah seperti majelis kita pagi hari ini adalah disebut majelis zikir. Inilah di antara taman-taman surga. Jika kamu melewati taman-taman surga, di antaranya majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling utama. Di antara bentuk-bentuk zikir yang lain, yang paling utama adalah majelis ilmu. Dia adalah taman-taman surga. Maka Nabi menyuruh kita singgahlah. Ya, mampirlah ke taman-taman surga. Berikutnya yang ketiga, majelis zikir dihadiri para malaikat. Dia adalah majelis malaikat. Dan Allah sebutkan atau Nabi sebutkan menjadi sebab turunnya ketenangan. Turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membanggakannya di hadapan para malaikat, orang-orang yang hadir di majelis zikir. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk berzikir ini maknanya adalah tiga hal tadi ya. Makna yang pertama berzikir dengan lafaz zikrullah. Yang kedua, duduk bersama membaca Al-Quran. Yang ketiga, duduk bersama menimba ilmu. Semuanya masuk kategori berzikir yang disebutkan ini. Bila mereka berkumpul, para malaikat akan datang mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Ketentraman turun kepada mereka. Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sisi. Inilah karunia Allah bagi mereka yang berada di majelis zikir. Kemudian yang keempat keutamaannya Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala memuji dengan memberikan gelaran ulul albab bagi hamba-hambanya yang banyak berzikir. Dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 190-191. Allah SWT berfirman yang artinya sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, dalam pergiliran siang dan malam adalah tanda-tanda bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik saat berdiri, saat duduk, atau saat berbaring. Dan mereka berupaya memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini ucapan ulul albab yang diabadikan dalam surat Al-Imran, dan sifat utamanya yang disebut di sini adalah berzikir. Ya. Berzikir kepada Allah. Nah, itu tadi Bapak Ibu beberapa keutamaan yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW bagi mereka yang berzikir atau berada di majelis zikir. Berikutnya akan dijelaskan berkaitan dengan bentuk-bentuk majelis zikir. Amal-amal zikir itu apa saja? Dari hadis-hadis menyebutkan tentang majelis zikir, dapat diketahui bentuk-bentuk majelis zikir yang dimaksud oleh Nabi SAW, atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bentuk yang pertama adalah zikir secara lisan.
yakni mereka boleh jadi bersendiri, berzikir subhanallah, 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 duduk sendirian, atau bisa pula bersama-sama. Duduk bersama-sama, kemudian masing-masing berzikir dengan pelan. Ya. Berzikir dengan pelan. Jenis zikir yang diucapkan adalah bertasbih, subhanallah. Atau bertahmid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Atau bertahlil la ilaha illallah. Ini yang disebutkan diantaranya dalam hadis Muslim. Kemudian berdoa atau mohon perlindungan kepada Allah atau ucapan tawakal Allah seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga istighfar bagian dari zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini adalah lafaz-lafaz zikir, insya Allah kita semua sudah maklum berkaitan dengan zikir bentuk pertama. Dan inilah yang paling banyak dipahami oleh kaum muslimin. Kalau berbicara tentang zikir, maka konotasinya pada pengertian yang pertama. Zikirlah maksudnya seolah-olah pemahamannya hanya menyuruh kita bertasbih, bertahlil, bertakbir. Masih dalam berkaitan dengan penjelasan yang pertama, saya nukilkan hadis Imam Bukhari, bagaimana di dalamnya mengandung keutamaan penjelasan dari Nabi SAW terkait dengan zikir bentuk yang pertama. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir. Mereka saling mengajak, kemarilah kepada hajat kami. Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir dengan sayap mereka sehingga langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, sedangkan dia Allah lebih tahu daripada malaikat. Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka mensucikanmu, yakni mengucapkan subhanallah. Mereka membesarkanmu dengan ucapan Allahu Akbar. Mereka memujimu ya Allah dengan ucapan alhamdulillah. Mereka mengagungkanmu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Mereka, yakni para malaikat menjawab, tidak demi Allah. Mereka tidak melihatmu. Allah berkata pula, bagaimana seandainya hambaku itu melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, tentu ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadamu, lebih mengagungkan kepadamu, lebih mensucikan kepadamu. Lalu Allah berfirman, lalu apakah yang mereka minta kepadamu? Mereka menjawab, mereka minta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya, melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Tuhan. Mereka tidak melihatnya. Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka, hamba-hambaku, melihat surga itu? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentu mereka menjadi lebih semangat dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginan. Allah berfirman, lalu dari apakah mereka minta perlindungan kepada? Para malaikat menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka kepada. Allah pun berfirman, apakah mereka melihatnya, telah melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah pun berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentu mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut terhadap neraka. Allah berfirman, aku mempersaksikan kamu
bahwa aku lebih mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Seorang malaikat di antara para malaikat itu berkata, di antara mereka yang hadir, yakni si fulan, dia tidak termasuk mereka, yakni tidak termasuk yang ikut berzikir. Sesungguhnya dia datang hanya karena satu keperluan. Kemudian Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk bersama. Teman duduk mereka tidak akan celaka dengan sebab mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman duduk mereka tidak akan celaka dengan sebab mereka. Walaupun mereka tidak ikut berzikirnya, Allah tetap menyatukan ganjaran untuk mereka. Ini di antara hadis sahih yang menjelaskan tentang zikir yang disebutkan tadi, bertasbih, bertahmid, bertahlil dalam satu kumpulan. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Muawiyah keluar menemui satu kelompok orang yang duduk berkeliling di masjid. Lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan engkau duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah. Dia bertanya lagi, demi Allah tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah tidak ada yang menyebabkan kami duduk berkumpul di sini kecuali hanya itu. Muawiyah berkata, sesungguhnya aku tidaklah meminta engkau bersumpah dengan sangkaan kepadamu. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku dari Rasulullah SAW, lebih sedikit hadisnya dariku. Dan sesungguhnya Rasulullah pernah keluar menemui satu halaqah, jadi kumpulan dari para sahabat. Kemudian Nabi menyebutkan seperti apa yang aku tanyakan kepadamu tadi, yaitu apakah engkau duduk di sini dengan tujuan tertentu? Ya, karena Allah semata. Demi Allah tidak ada yang menyebabkan kau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Mereka, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak meminta engkau bersumpah karena sangkaan kepadamu, akan tapi Jibril mendatangiku memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakanmu di hadapan para malaikat. Ini diantara keutamaan tadi berkumpul berzikir dalam berbagai bentuknya. Ya. Bisa berzikir dalam lisan, bisa berzikir membaca Al-Quran bersama, bisa dalam menuntut ilmu. Di dalam surat Al-A'raf ada guidance berkaitan dengan berzikir. Khususnya berzikir lisan. Zikirlah, yakni sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang yang baik. Nah, ini panduan bahwa zikir yang dimaksud dengan lisan ini tidak mengeraskan suara. Ya, ini zikir secara umum. Memang ada zikir-zikir yang khusus yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberi contoh dengan pengerasan. Jadi dalam hukum syariat, Bapak Ibu, ada yang bersifat am dan ada yang bersifat taksis, yakni khusus. Ya, ini guidance Al-Quran bersifat umum bahwa zikir hendaknya tidak mengeraskan suara. Artinya dengan suara kalau berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ya, tidak mengeras suara dengan subhanallah, subhanallah, tidak. Ayatnya jelas surat Al-A'raf 205. Dan hadis satu ketika Nabi SAW menegur Sayyidina Ali ketika berada di Masjid Nabawi. Sayyidina Ali berzikir dengan suara lantang, suara keras. Kemudian ditepuk pundaknya oleh Nabi SAW. Wahai Ali, sesungguhnya Allah yang engkau seru. Allah yang engkau seru. Sami'um basir. Maha mendengar dan maha melihat. Maka ketika Nabi hanya menepuk bahunya Sayyidina Ali dan menyampaikan sesungguhnya Allah yang
Engkau seru, maha mendengar, maha melihat, wa qarib, dan maha dekat. Qaribun, maha dekat. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila wahai Muhammad ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku yakni Allah, katakan sesungguhnya aku yakni Allah qarib, dekat dengan hambaku itu. Maka Nabi menegur dengan sifat Allah, Sami'un basirun qaribun. Wahai Ali, Allah bersifat maha mendengar, maha menyaksikan, dan maha dekat. Dan Nabi tidak lagi menjelaskan lebih lanjut, kecuali Sayyidina Ali langsung melunakkan suaranya. Tidak berteriak lagi ketika berzikir. Ya, inilah satu pengingatan dari Nabi dan toladan dari Sayyidina Ali. Ketika disebutkan dengan satu kalimat, tidak perlu membantah lagi kalau kalimat itu sudah jelas. Kalau Allah maha mendengar, maka pesan Nabi secara implisit dengan kalimatnya Allah maha mendengar, jangan keras-keras lah. Allah maha dekat, jangan teriak-teriak lah. Nah, ini pesan Nabi sesungguhnya dalam kaitan dengan berzikir. Jadi hendaklah guidance zikir lisan ini kita ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-A'raf, ya, yaitu dengan kalimat tidak mengeraskan suara. Kemudian bentuk yang kedua, duduk bersama untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini juga bentuk zikir. Sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam surat Fatir, ya, sebagai pengganti surat An-Nur yang menyebut zikir secara khusus dalam surat Fatir tentang amal-amal utama tadi menyebutkan membaca Al-Quran. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun pada mereka. Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapan. Hadis ini dipertegas dalam hadis Imam Muslim lainnya. Jadi maknanya sama, hanya dipertegas dalam teks yang lain. Dalam teks yang hadis yang lainnya disebutkan, dan tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, maka kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka. Membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan Allah turunkan kepada mereka. Rahmat meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka. Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapan. Menyebut nama satu persatu orang yang ada dalam majelis membaca Al-Quran ini. Jadi zikir dalam hadis ini diperjelas oleh Nabi adalah bentuknya membaca Al-Quran. Karena ketika membaca Al-Quran pasti kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi bersabda kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka sahabat Abdullah ini menjawab, apakah aku akan membacakan kepada Anda ya Rasulullah, sedang Al-Quran diturunkan kepada Anda? Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari selain. Jadi dibaca orang lain, Nabi mendengar. Nabi menyatakan suka. Maka kemudian aku, kata Abdullah, membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Dibacakanlah di hadapan Nabi surat An-Nisa, Nabi mendengar. Sampailah aku pada bacaan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat,
dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Dalam surat An-Nisa ayat 41. Kemudian Nabi setelah mendengar ayat ini menyuruh berhenti. Cukup, berhentilah. Nah, Abdullah melihat wajah Nabi meneteskan air mata. Menangis dengan bacaan. Nah, ini juga menyebutkan bagaimana amalan membaca Al-Quran, yang satu baca, satu mendengar, adalah bagian dari zikrullah ya, yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bentuk majelis zikir adalah majelis ilmu. Banyak dikemukakan atau dijelaskan oleh para ulama, di antaranya saya nukilkan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam menjelaskan hadis Imam Bukhari. Majelis-majelis zikir adalah majelis-majelis yang berisi zikrullah dengan macam-macam zikir yang ada, yaitu bisa bertasbih, bertakbir, dan lainnya. Juga berisi bacaan kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran, dan berisi doa kebaikan dunia dan akhirat. Dan masuknya pembacaan dan penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi menyebut hadis juga bagian dari zikrullah. Mempelajari ilmu agama juga adalah zikrullah. Mengulang-ulangi mempelajarinya, bagian dari zikrullah. Mendiskusikan ilmu agama termasuk dalam istilah zikrullahi ta'ala. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam sebuah kitabnya yang dikenal Fathul Bari. Jadi macam-macam zikir di sini ada, bisa bacaan tasbih, tahlil, bisa bacaan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dan mendengarkan sebagiannya, juga majelis ilmu. Juga ulama yang lain, ya, Syekh Atha rahimahullah berkata, majelis zikir adalah majelis yang menerangkan halal dan haram. Bagaimana seseorang membeli, menjual, berpuasa, sholat, sedekah, hukum nikah, bercerai, manasik haji. Ini semua adalah pembahasan yang masuk kategori majelis zikir. Kemudian dalam kitab yang lain, Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus ya dengan judul keutamaan halaqah-halaqah zikir dan anjuran menetapinya dan larangan meninggalkannya tanpa uzur atau tanpa alasan. Beliau menyebutkan 4 hadis. Salah satu hadis berisi tentang majelis ilmu. Ini menunjukkan dan dijelaskan bahwa majelis ilmu termasuk majelis zikir yang utama. Ayat-ayat berikut ini Bapak Ibu yang menjelaskan tentang menuntut ilmu dengan kalimat yang Allah gunakan, kalimat zikir. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Ya, kita lihat surat Al-Anbiya ayat 7, teks aslinya, surat ke-21 ayat ke-7. Saya akan bacakan ayat ke-7. Allah SWT berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini teks asli Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an dalam bahasa Al-Qur'an bahasa aslinya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya tanyakanlah pada ahli zikir ya jika kamu tidak mengetahui. Nah, coba kita, kalau di teks bahasanya, tanyakan kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir yang dimaksud, semua para ahli tafsir mengartikannya ahli ilmu. Ya, mengilmui agama. Tanyakanlah pada orang yang mengilmui
jika kamu tidak mengetahui. Jadi menggunakan kalimat ahli dzikri. Kemudian dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. Allah berfirman, surat An-Nahl ayat ke-43, kita bisa periksa ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Tafsir-tafsir menjelaskan orang yang mempunyai pengetahuan, yakni ahli ilmu. Tapi kalimat yang Allah gunakan, fas'alu ahla dzikri. Adzikri yang dipakai, ya, ahli zikir. Nah, ini jika kamu tidak mengetahui, bertanyalah kepada mereka. Kemudian dalam surat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-17. Yakni surat Al-Qamar, ya, ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Nah, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran. Maka adakah orang mengambil pelajaran? Nah, di sini menggunakan adzikri Bapak Ibu. Ya, surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, artinya bahwa Al-Qur'an sebagai pelajaran, sebagai ilmu. Maka adakah orang-orang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an sebagai ilmu? Nah, inilah adzikri bermakna al-ilm. Jadi majelis zikir dalam makna ini adalah makna majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu juga sudah insya Allah sama-sama kita maklum, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan, diantaranya dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah sedang duduk dalam masjid, dan orang-orang bersama beliau, tiba-tiba datanglah 3 orang. Ya, Nabi sedang ngumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang mendatangi Nabi SAW, yang satu pergi. Dia di dalam kumpulan itu ada 3 orang datang, yang satu setelah melihat kumpulan dia keluar dari masjid. Yang 2 diceritakan kemudian, kedua orang tadi berhenti di hadapan Nabi, yakni di kumpulan Nabi tadi. Yang satu melihat celah pada lingkaran orang-orang yang duduk di sekitar Nabi, lalu dia duduk padanya. Dia ngumpul langsung duduk kerumunan orang sahabat-sahabat Nabi itu. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang mereka. Dia nggak berani maju, maksudnya nggak malu untuk maju ngumpul di situ. Tapi dia duduk mendengar penjelasan Nabi dari arah atau dari tempat yang agak jauh duduknya. Karena tidak masuk dalam kerumunan tadi. Sedangkan yang satu lagi pergi. Jadi ada 3 tadi, yang terakhir pergi yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah selesai memberi penjelasan, Nabi kemudian bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kamu tentang 3 orang tadi? Adapun salah satu dari mereka, dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekatkannya. Adapun yang lain, dia malu, maka Allah pun malu padanya. Allah malu padanya. Dan adapun yang lain dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Jadi
orang yang pertama duduk mendekat di hadapan Nabi saat itu. Allah ridha, ya, mendekatkan kepada orang. Kemudian yang satu lagi dengan rasa malu tidak mau kumpul di situ tapi mendengarkan Nabi dari tempat yang agak jauh. Maka Allah malu karena dia malu ngumpul di situ. Kemudian dia hanya mundur di belakang tapi serius mendengarkan. Allah pun dikatakan oleh Nabi malu kepadanya. Yakni orang ini santun, ya, tahu adab santun, Allah pun sampai malu kepadanya. Adapun yang berpaling meninggalkan majelis ilmu tadi, Allah pun berpaling darinya. Ini di antara keutamaan majelis itu. Kemudian dalam hadis lainnya, siapa yang mendatangi masjidku lantas yang mendatanginya hanya untuk niatan baik, yaitu belajar atau mengajarkan ilmu di sana, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Ya. Seperti mujahid di jalan Allah. Inilah pahala menuntut ilmu seperti jihad di jalan Allah. Para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis sahih dari Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Di dalam ayat Al-Qur'an jelas Allah memuji orang-orang berilmu atau menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan hadis yang berikutnya dari Imam Ibnu Majah, insya Allah kita sudah sering disampaikan. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitabullah, yakni dari Al-Quran. Lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita insya Allah tadi sudah menyebut beberapa ayat, menerjemahkannya dan memaknainya. Setiap satu ayat diberi ganjaran seperti pahalanya sholat sunnah 100 rakaat. Dan engkau berangkat pagi untuk belajar satu bab atau satu tema dari ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat. Inilah majelis ilmu. Begitu besar ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang hadir di dalamnya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah khusus seperti halnya tadi sholat sunnah. Dalam hadis berikutnya, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atau menuntut ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang dari sisi cahayanya yang terlihat di muka bumi. Bulan lebih terang. Ya. Dalam hadis Imam Abu Dawud masih berkaitan dengan majelis ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu. Ridhonya terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan ada di bumi memintakan ampun untuk mereka. Sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah. Sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, baik yang belajar maupun yang mengajar, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Saya ulang hadis Imam Abu Daud bagian akhir ini. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, baik yang belajar atau yang mengajar, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Kemudian saya nukilkan ucapan para sahabat
dan tabi'in. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, berujar, barang siapa yang mengira bahwa berangkat dari rumah menuju satu tempat untuk menuntut ilmu agama bukan amalan jihad, maka sungguh ia telah kurang pandangan dan akal. Dalam ucapan ulama tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyampaikan, aku tidak mengetahui ada satu ibadah yang lebih utama daripada engkau belajar dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, begitu tinggi derajat amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar menuntut ilmu adalah bagian dari zikrullah, salah satu bentuk zikrullah, dan dia adalah zikir yang paling utama. Berikutnya disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, tiada satu amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu jika niatnya benar. Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Dan inilah ucapan para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hamba yang berilmu ini dalam ayat-ayat Al-Quran dengan banyak ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Apakah orang yang bangun di tengah malam lalu bersujud, berdiri karena takut menghadap hari akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah menggunakan kalimat pertanyaan. Samakah menurut kalian orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan tidak memperoleh peringatan seperti itu kecuali ulul albab. Samakah? Makna kalimat ini dalam tafsir adalah menunjukkan, menegaskan tentang keutamaan ilmu. Ya, tentu jawabannya tidak sama. Tidak sama. Dan yang menjawab tidak sama, Allah puji sebagai bagian dari ulul albab. Artinya orang-orang yang memang meninggikan ilmu. Siapa yang meninggikan ilmu, memuliakan ilmu, maka sungguh dia telah memiliki salah satu sifat ulul albab. Kemudian dalam surat At-Taubah, Allah SWT memerintahkan kita belajar walau dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting, yakni diserang musuh. Satu negeri yang diserang musuh, tetap belajar itu ditegakkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 122, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahum fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu mereka, ilmu agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Mengapa sebagian dari mereka tidak ada yang belajar ilmu? Padahal dalam suasana genting, lagi berperang, tetap Allah perintahkan, ada, tugaskan orang yang menuntut ilmu. Tugaskan orang yang menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Inilah di antara yang ditunjukkan para ulama berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran yang mengagungkan ilmu. Dan yang terakhir, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah dengan jelas memuji orang-orang berilmu, mengunggulkan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 macam bentuk zikir yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu berzikir. Yang pertama, bentuk zikir dengan ucapan lafaz-lafaz zikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim. Ini semua lafaz-lafaz zikir dianjurkan kita membaca. Tapi dengan tadi guidance yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf. Bacalah dengan suara lembut, suara yang tidak keras. Kemudian macam yang kedua adalah zikir bentuknya membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu sesungguhnya zikir. Kita sedang berzikir kepada Allah. Dan membaca Al-Quran tergolong zikir yang lebih mulia daripada zikir umumnya. Karena teksnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bentuk ketiga yang dijelaskan terakhir adalah majelis ilmu. Ya, menuntut ilmu adalah zikir, mempelajari ilmu adalah zikir, dan ini adalah zikir yang utama. Nah, berkaitan dengan fikih berkaitan zikir ini dijelaskan dalam Majmu' Fatawa, Al-Quran secara mutlak lebih utama dari zikir. Ya, kalau dikaitkan dengan zikir membaca Al-Quran, lebih utama membaca Al-Quran daripada zikir secara umum. Tapi zikir ketika ada sebab-sebab lebih utama dibanding membaca Al-Quran. Ya, misalnya saat kita keluar rumah, maka zikir yang lebih utama adalah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ini zikir khusus ya dibanding membaca Al-Qur'an. Ketika kita sedang melihat pemandangan, kemudian kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, itu tentu lebih utama dalam waktu-waktu tertentu. Ya, inilah yang kemudian dikupas secara fikih. Zikir sesuai sunnah setelah selesai sholat lebih utama waktunya dibanding membaca Quran. Jadi setelah selesai sholat, itu yang paling afdol adalah zikir sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi zikir dulu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu lebih afdol daripada membaca Quran. Ya, kecuali ayat kursi yang memang dimasukkan oleh Nabi SAW. Siapa yang setiap selesai sholat 5 waktu membaca ayat kursi, maka Allah jamin dia masuk surga. Ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, jadi dimasukkan dalam bagian zikir sesudah sholat adalah membaca ayat kursi di samping zikir yang lainnya, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kemudian juga pada momen tertentu, ketika azan berkumandang, maka yang terbaik adalah menjawab azan dibanding membaca Al-Quran. Jadi bila kita membaca Al-Quran, terdengar azan, ya afdoliyahnya berhenti membaca Qurannya dulu. Kalau memang terdengar jelas ya, dalam suatu kumpulan terlihat jelas kita sedang sendiri, maka berhenti dari membacanya, kita mendengarkan azan dulu, menjawab azan, itu lebih afdol. Tapi ini hanya keafdolan, hanya keutamaan, Bapak Ibu ya, bukan berdosa. Artinya kalau orang tersebut tetap melanjutkan bacaan Qur'annya tidak berdosa, ya, karena mungkin buru-buru dan sebagainya tidak berdosa. Tapi seandainya dia menghentikan bacaan Qur'annya menjawab azan, lebih utama pahala. Nah, secara umum zikir dengan membaca Al-Quran secara umum lebih utama nilai.
Kemudian sebagai penutup, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bacaan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa baca setiap pagi, ya, tidak silahkan kapan saja waktu yang sempat, jangan melupakan bacaan zikir yang diajarkan Nabi yang menjadi pemberat pahala, yaitu 3 kali diulang kalimat zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimat. Boleh Bapak Ibu membacanya berulang 3 kali sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Semoga Allah besarkan pahalanya sebagaimana Nabi menyebutkan zikir ini yang diulang 3 kali memperberat pahala lebih dari zikir-zikir yang pernah dibaca. Hadis sahih dari Imam Muslim. Kemudian zikir yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca adalah Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu, ketahuilah zikir Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar ini yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW mengandung 2 amalan di dalamnya yang Allah jaminkan siapa yang mengamalkannya Allah akan cegah dia dari berbagai musibah dan sekaligus Allah akan selalu tambah karunia kepadanya, yaitu hamdalah, jadi bersyukur kepada Allah, dan yang kedua istighfar. Dan 2 wasilah ini disatukan oleh Nabi dalam doa zikir istighfar yang dikenalkan oleh Nabi langsung dengan Sayyidul Istighfar. Dalam makna dari kalimat Sayyidul Istighfar, ya Allah, Engkaulah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat padamu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan atau dari kelemahan perbuatan. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Inilah kalimat yang menggabungkan 2 wasilah yang Allah jadikan wasilah siapa yang membaca atau menyampaikannya, yakni syukur. Dan yang kedua beristighfar. Allah jamin Allah nggak akan menimpakan musibah dan Allah jamin selalu tambah nikmat. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku mengakui nikmatmu kepadamu, ini adalah bagian dari hamdalah, syukur kepada Allah. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, ini adalah bagian dari istighfar. Nah, inilah di antara bacaan zikir yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Juga kita sudah maklum bacaan zikir yang lainnya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Baik zikir-zikir yang menghadirkan hati mengingat Allah dengan bacaan lisan atau bacaan-bacaan zikir, juga membaca Al-Quran bagian dari zikir,
dan juga menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini, insya Allah juga bagian dari majelis zikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ulang kembali ayat pembuka tadi yang sudah saya bacakan, bagaimana Allah memuliakan ahli zikir dalam firman-Nya surat An-Nur. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, makna zikirnya di sini adalah makna zikir tadi, zikir lisan, zikir membaca Al-Quran, dan zikir menuntut ilmu. Inilah yang utama didahulukan bahkan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. Siapa yang mengutamakannya, Allah akan beri balasan. Dalam kalimat ayat ini juga disampaikan, supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan dalam kajian pagi hari ini. Semoga dapat kita memahamkan tentang zikrullah, macam-macamnya, dan keutamaan-keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu Bu Lili. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan pendapatnya. Terima kasih, silakan. Jazakallah Pak Ustadz. Ada Bu Mia yang pertama. Silakan Bu Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam limpahan rahmat dan berkah Allah semua. Amin, amin. Dan begitu juga tim Thayyibatora dan kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Pak Ustadz. Pekan lalu itu saya ditelepon oleh sepupu saya Pak Ustadz. Jadi sepupu saya itu dia punya mertua yang umurnya sudah 90 tahun. Nah, dan aktivitasnya, mobilitasnya itu terbatas. Nah, mertua ini merasa dia nggak mau sholat karena cukup berzikir saja karena sudah umur 90-an. Dan ini pernyataannya didukung oleh kakak-kakak, anak-anaknya. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya itu Pak Ustadz. Jadi ada sedikit ketegangan dari keluarganya sepupu saya itu antara kelompok yang membolehkan ibunya mereka untuk berzikir saja cukup, tidak usah sholat 5 waktu, dan ada yang mempertahankan tetap sholat meskipun bagaimanapun posisinya, jadi sambil tidur, sambil duduk, sambil berbaring misalnya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya atau memberitahu, mendakwahi merekanya? Baik, Terima kasih ya. Pak Ustadz. Sama Bu Mia. Jadi berkaitan fikih ya, pertanyaan ini masalah fikih tentang sholat. Sholat itu baru gugur dari seorang mukmin, baru gugur kewajiban sholat dari seorang mukmin apabila dia sudah tidak sadar. Ya, dari sudah tidak sadar. Karena ketidaksadaran itu karena gila, ketidaksadaran itu karena tidur, atau ketidaksadaran itu karena satu penyakit ya. Nah, ini tapi kalau berkaitan dengan fisik, maka sholat tetap wajib baginya dan tetap fardu baginya. Makanya kalau nggak bisa sholat dengan berdiri, bisa sholat dengan duduk. Bila tidak bisa duduk, bisa sholat dengan berbaring. Bila berbaring pun tidak bisa menggerakkan tangan, bisa sholat dengan kedipan mata dan anggukan kepala. Jadi secara fisik tidak boleh, tidak ada pembatasannya. Allah ringankan itu. Wattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah, yakni amalkan perintah Allah sesuai dengan kesanggupanmu, sesuai dengan apa yang Allah aturkan padamu. Kalau nggak bisa berdiri, sholat duduklah. Nggak bisa duduk, berbaringlah. Nggak bisa berbaring dengan kedipan mata dan anggukan ekspresi wajah saja sudah sah, selama dia sadar. Nah, ketika sudah tidak sadar, barulah gugur itu sholat.
Ya, makanya orang yang tertidur misalnya, yang ini pernah terjadi sekali pada masa Nabi SAW beserta sahabatnya saat itu dalam perjalanan yang melelahkan, kemudian Nabi bangun atau sahabat-sahabat bangun, itu matahari sudah terbit dan belum sholat subuh. Nggak ada satupun yang bangun dalam rombongan Nabi. Ya, kecuali setelah sholat selesai matahari terbit. Setelah matahari terbit, bangun. Matahari sudah terbit. Kaget. Tapi Nabi menyuruh Bilal, wahai Bilal, azanlah. Menyuruh Bilal azan. Nah, Bilal pun sampai mengklarifikasi, ya Rasulullah, sudah pagi ini, udah matahari terbit. Ya, kita kan belum sholat. Nah, di situ itu dimaklumi, ya, karena memang tapi tetap setelah selesai tersadar, dia berkewajiban sholat. Tetap. Jadi kalau dari penjelasan tadi tidak boleh kalau zikir aja sedangkan dia masih zakar. Kalau sudah bisa zikir kan berarti masih sadar. Jadi tetap sholat, hanya sholatnya mungkin berbaring saja, dibimbing berbaring, ya, berbaring di tempat tidur atau sambil duduk kalau memang masih bisa duduk dengan duduk. Lalu bagaimana ini repot wudhunya? Pertanyaannya apakah beliau mandi? Apakah beliau membersihkan, mengelap misalnya, ya? Jadi insya Allah masih lah. Jadi kita bisa, bahkan kalau tidak bisa wudhu dengan sempurna, ya wudhulah dengan cuma dilap. Kalau masih ada air dan bisa menerima atau tersentuh air. Bila tidak bisa juga, hendaklah bertayamum. Jadi bisa dengan tayamum. Nah ini lalu tapi susah ini najis ini tempat pakaiannya selalu cepat najis, ya. Suci dalam sholat hanya merupakan syarat sah, bukan rukunnya sholat. Nah nanti kita akan coba bahas lagi ya berkaitan dengan apa bedanya rukun dengan bedanya syarat. Nah syarat itu wajib dipenuhi selama masih dimungkinkan. Itu namanya syarat. Tapi kalau sudah tidak dimungkinkan, maka tidak mengapa tidak dipenuhi. Jadi baju ini, syarat sholat itu harus suci. Baju, pakaian harus suci. Tapi kalau tidak dimungkinkan karena orang sakit, misalnya pipis terus, ya selalu nggak mungkin dia selalu mengganti pakaiannya, apalagi sedang di rumah sakit dan sebagainya, maka tidak mengapa dia tetap tayamum, ya, walaupun bajunya najis dia tetap sholat, tetap sah sholatnya dan kewajiban sholat tetap berlaku baginya. Begitu Bu Mia. Iya paham Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin nanti pelan-pelan saya kirim jawaban Ustadz tadi udah saya rekam. Insya Allah Allah beri taufik kepada keluarga itu Amin, amin, semua insyaallah. untuk bisa menjalankan perintah Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu Sama-sama. khairan katsiran. Terima kasih Bu Lili. Silakan Bu Gomba. Bu Gomba. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini zikir itu banyak sekali keutamaannya ya. Dan begitu mendengar agak ngeri ya. Banyak sekali yang sayang diajak ini. Suruh mama ajak ya. Suruh mama ajak. Dengan sepertinya kok banyak sekali kekurangan yang masih harus dilakukan. Karena itu di luar sunnah-sunnah atau ibadah kita harian. Ini saya juga mohon maaf ya, bukan tidak menceritakan sesuatu yang jelek. Mohon maaf kepada Ustadz dan kepada semua saudara-saudara saya di sini. Begini Ustadz, itu sangat bagus. Duduk zikir salah satunya duduk bersama, lalu membaca bersama, begitu ya. Ya. Keluarga sudah berjalan lama, tapi dengan adanya memang kami awal-awal semuanya hampir tidak pernah itu kok dikerjakan ya.
Lalu apa kira-kira penggantinya ya supaya kesalahan itu tidak terlalu besar gitu loh. Karena nggak mudah ya kalau dalam keluarga yang baru belajar itu ayo kabeh lungguh kene maca bareng. Itu kadang-kadang mereka juga memandangnya kan saya juga nggak tahu tapi dia tahu mereka tahu ibunya juga baru belajar. Kenapa kok tiba-tiba suruhan yang begini? Apa kira-kira pengganti kekurangan ini, Ustadz? Itu Baik, ya. pertanyaan pertama, Pak tapi Ustadz, nanti ada sebelum lagi. dijawab, saya mau protes. Pakai bahasa Indonesia, Bu Gomba. Saya nggak ngerti. Aku tadi ngomong apa sih, Ustadz? Jawab, Mbak Lili, tentang apa ya? lungguh kene itu loh Bu. Oh, duduk sini. Oh, itu. Ya, ayo duduk sini. Kita baca Iya. sama. Wah, ya. Ya, pokoknya begitulah, Ustadz. Ya. Baik, ya. Apa penggantinya gitu loh, Ustadz? Ya, ya tadi Bu kan zikir bersama itu bisa dalam bentuk melantunkan lafaz-lafaz. Bisa dalam bentuk yuk kita baca Al-Qur'an bersama. Yang satu baca, lain mendengar atau bergantian. Itu masuk zikir tadi kan? Ya. Yang ketiga bisa kumpul sambil mendengarkan kajian majelis ilmu. Itu juga zikir juga, bahkan itu lebih utama zikirnya. Jadi kalau tanya penggantinya, ya kita bisa kumpul misalnya saat ada kajian ikut, itu sudah masuk dalam kategori. Begitu, bukan harus tidak sekedar dengan melafadzkan tadi, yuk kumpul baca subhanallah, enggak. Mungkin satu kali kita kumpul misalnya apa, malam Jumat misalnya ya, untuk waktu momen-momennya. Malam Jumat kumpul yuk kita bareng baca surat Kahfi misalnya. Gantian. Yuk gantian ya. Walaupun misalnya keluarga mungkin anak-anak Mbak di tempat yang beda ya. Yuk pakai Zoom. Ya, kamu baca 5 ayat, Ibu baca 5 ayat. Nah, urunan baca surat Kahfinya. Itu juga zikir bersama sudah. Jadi bisa diganti semacam tadi. Dengan membaca Quran bareng atau mendengarkan ilmu bareng-bareng. Masuk semuanya kategori zikir dalam atau bersama-sama. Begitu Bu Gomba. Iya, termasuk misalnya setelah mendapat pelajaran lalu kita bercerita kepada keluarga itu juga termasuk ya Ustadz? Oh iya. Meskipun iya. ilmu kita masih istilahnya masih dangkal gitu ya, tapi itu udah termasuk, boleh termasuk zikrullah ya Ustadz ya? Iya betul, karena Nabi kan bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu kalimat. Gitu. Dari satu kalimat ilmu itu sudah mengajar. Menyampaikan satu kalimat itu sudah bagian dari mengajar. Begitu, Bu. Benar, Ibu. Ya, paham Ustadz. Ya, jadi memang luas sekali dan bermacam-macam dan apapun kita bisa cari akalnya gitu ya Ustadz ya. Betul, iya. Iya, iya. Yang satu lagi boleh ya Mbak Lili? Silakan Bu. Zikir tapi lain. Boleh. Gimana, Bu? Tentang zikir tapi jauh dari pertanyaan saya tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Ustadz. Mungkin Ustadz juga paham, Ustadz juga mengerti dan semua juga udah pada tahu bahwa itu kalau di Arab orang memang tidak cepat pergi ke dokter. Pertama, berdoa dulu kalau sakit. Kedua, zikir yang istimewa dengan kata-kata. Terus ketiga, jadi ada susun kalau nggak salah ada 5 tahap. Ada yang ada yang bersedekah gitu. Baru terakhir ke dokter. Nah, yang 4 di depan itu apakah termasuk zikir? Dan bagaimana kekuatan iman dan ketakwaannya kok sampai nggak takut pengen cepet-cepet
nggak lari ke dokter gitu loh? Apa karena imannya udah terlalu kuat gitu atau Baik, ya. Eh, yang pertama, saya umum aja ya, saya jelaskan. Nabi SAW menganjurkan kepada kita semua untuk selain bersandar kepada Allah melalui doa dan ketawakalan, tidak sekali-kali meninggalkan usaha atau ikhtiar. Ya, jadi bukan maksudnya ke dokter tadi itu kalau dimasukkan ikhtiar itu diakhirkan, tidak. Ya, kalau mengakhirkan ikhtiar baru sudah kepepet baru dia berikhtiar itu kalau ikhtiarnya kata Ibnu Qayyim pernah kita bahas sebelumnya. Ikhtiar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu. Kalau ikhtiar yang wajib tidak dipenuhi, dosa dia, nggak bisa itu dijadikan dasar tawakal. Seperti Nabi dalam bahasan kita sebelumnya, ada orang yang kehilangan unta. Kemudian di masjid itu ramai, di halaman Masjid Nabawi ramai, Nabi keluar, nanya, ada apa? Ini ya Rasulullah, ada seorang yang kehilangan unta. Kemudian ditemui oleh Nabi, kok bisa untamu hilang tadi, bagaimana? Sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tadi saya taruh di sini. Saya keluar dari sholat, nggak ada. Apakah engkau ikat? Enggak ya Rasulullah, saya tawakal sama Allah. Nabi menegur, kalau lain kali ikatlah dulu, baru kau tawakal. Jadi dokter adalah bagian dari ikhtiar. Nah, dalam konteks jenis ikhtiar terbagi menjadi dua. Ada ikhtiar kauni, ada ikhtiar tanzili. Ya, pernah kita bahas juga. Ada ikhtiar kauni dan ada ikhtiar tanzili. Nah, ikhtiar kauni semisal tadi ke dokter, minum obat, tidak makan makanan yang menstimulasi sakit itu, misalnya asam urat jangan makan banyak kacang, ya kolesterol jangan banyak makan duren, 3 duren langsung dilalap. Nah, ini itu termasuk ikhtiar, ya ikhtiar kauni namanya. Kemudian ada ikhtiar tanzili, seperti yang Bu Gomba tadi sebut, berzikir, berdoa, bersedekah, ya, membaca Quran, itu ikhtiar tanzili berkaitan dengan sakit tadi. Karena Nabi menyebutkan jika ada yang sakit atau keluargamu sakit, bersedekahlah. Nah, itu hadis Nabi itu. Untuk apa? Ikhtiar tanzili. Ikhtiar tanzili. Jadi, nah apa yang dilakukan, mungkin ada orang yang ikhtiar tanzili dulu, ya sambil melihat perkembangannya, baru kemudian dia ikhtiar kauni tadi ke dokter. Ya, kadang kita pun dalam keseharian, kalau misalnya kita influenza, kita nggak langsung, banyak orang yang tidak langsung ke dokter, ya, tidak langsung ke dokter. Dia ada yang kalau influenza, insya Allah tidur dia, tidur nyenyak udah hilang, ada yang tidur, ada lagi yang minum antangin, nggak ke dokter, minum antangin langsung merasa sehat gitu. Jadi ikhtiar banyak yang bisa dilalui, tergantung masing-masing orang punya pengalamannya. Ya, pengalaman itulah ilmu untuk bisa diulang kembali. Oh, saya kalau yang lalu begini, saya pakai begini kok alhamdulillah sehat, dicoba dulu. Tapi kalau belum, cari ikhtiar yang lain. Nah, salah satu ikhtiar yang lainnya tadi ke dokter. Ya, bukan berarti dalam apa namanya yang diarahkan atau disyariatkan itu dokter terakhir saja, enggak juga. Ini berdasarkan masing-masing pengalaman orang. Ada yang tadi, ada yang langsung flu, langsung ke dokter dia telepon langsung. Padahal yang di keluarganya juga, kenapa sih mama kok langsung ke dokter? Adik ini enggak ke dokter, kalau influenza minum antangin udah hilang. Nah, jadi masing-masing punya pengalamannya. Begitu Bu Gomba. Iya, iya. Terima kasih Ustadz. Makasih Mbak Lili. Terima kasih Bu Gomba. Silakan Bu Nafia.
Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin seperti yang lain. Ada satu permasalahan. Saya punya sahabat yang cukup lama tinggal di luar negeri gitu ceritanya, Ya, dengan Eropa minded gitu ya. Agamanya cukup baik, tetapi dia merasa bahwa ada perasaan di dia karena dia pengembangan diri terhadap ilmu dunianya luar biasa, sehingga dia mempunyai pemikiran bahwa saya kurang intens di dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tetapi saya membaca buku-buku. Saya membaca buku setiap malam, 2 buku saya baca gitu. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa. Artinya semua ilmu itu kan dari Allah juga gitu. Kalau ilmu yang dibaca itu menjadikan kamu lebih taat, lebih kuat, lebih tebal keimanannya, maka barangkali itu juga menjadi pengganti dari membaca Al-Quran itu gitu. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah apa yang saya sampaikan ini benar? baik. Ya. Terima kasih. Yang pertama, ada keberkahan, ya, khusus membaca Quran. Ada keberkahan khusus, bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, maka Allah berikan kebaikan kepadanya, setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukan 1 huruf, tapi ia 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Nah, ini di antara keberkahan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu ketika dibaca disebutkan Al-Quranus Shifa. Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit-penyakit fis sudur. Lalunya cuman seberapa coba lihat. Penyakit fis sudur, penyakit dalam dada, ya. Tentu yang dimaksud sakit dalam dada di sini penyakit-penyakit yang sifatnya bukan fisik ya, tapi mental, batiniah dan sebagainya, kecemasan, ketakutan dan sebagainya itu. Nah, jadi tidak boleh pula kita menafikan dari membaca Al-Quran. Walaupun membaca buku-buku ya itu ya bagus, dinilai bagus, tapi tidak menafikan membaca Al-Qur'annya. Ya. Jadi tetap disuruh kita istiqomah pula membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, karena ada nilai berkah. Di situ kan kalau kita kata Imam Al-Qayyim, seandainya ada buku, ya, ada beberapa buku, kemudian satu buku itu adalah buku orang yang engkau memberimu yang terbanyak, ya, dia yang menghadirkan menulis buku itu adalah seorang yang memberimu yang terbanyak, yang mencintaimu dan kamu mencintainya, maka dia paling layak untuk baca lebih dahulu. Nah, itu ungkapan Imam Al-Qayyim untuk bukan menafikan bahwa kita nggak boleh baca buku yang lain, boleh, tapi kalau baca buku tulisan pengarang yang lain kita bisa, kenapa yang dikarang oleh pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita, yang mencintai kita, yang memberikan karunia banyak kepada kita, kok kita nggak sempat bacanya? Nah, itu saja penjelasannya Bu Nafia. Baik. Terima kasih Ustadz, jelas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terakhir Pak Ustadz dari Pak Buana, silakan Pak Buana. Silakan Pak Buana. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau zikrullah kan salah satunya ada zikir pagi, zikir petang. Iya. Terlebih waktu kita zaman-zaman COVID itu selalu disampaikan bahwa itu zikir pagi dan zikir petang itu bagaikan perisai dari segala gangguan makhluk Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa besar derajatnya zikir pagi, zikir petang jika dibandingkan misalnya dengan zikir yang lain seperti halnya zikir setelah sholat fardu dan juga mungkin zikir ilmu Pak Ustadz, atau itu nomor 3 Pak Ustadz dibandingkan dengan zikir yang lain. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik.
Baik, jadi kita diajarkan oleh Nabi SAW, ya, diajarkan agar kita itu tidak bosan. Karena manusia itu ada kalanya ditimpa futur, kebosanan. Maka hendaklah amal-amal keseharian itu bervariasi, gitu ya, amal keseharian bervariasi. Nah, oleh karenanya dalam syariat itu diungkapkan banyak amalan. Tetapi Allah memerintahkannya wattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah, yakni amalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasul tunjukkan itu sesuai kesanggupanmu. Ya. Dan masing-masing punya nilainya, masing-masing punya nilai tambahnya. Nah, tapi kalau orang berfokus pada satu nilai, satu amalan yang dia anggap bernilai tambah tinggi misalnya di situ, sedangkan dia bosan, maka dia boleh beralih pada amalan yang lain. Nah, seperti tadi guidance-nya berkaitan dengan zikir, para ulama bersepakat majelis ilmu lebih utama kalau berbenturan waktunya ya dari membaca Al-Qur'an. Kemudian membaca Al-Qur'an ketika dilakukan lebih utama daripada berzikir dengan lafaz-lafaz zikir yang umum. Kecuali datang waktu di situ dianjurkan Nabi lafaz-lafaz zikir khusus. Seperti tadi saya contohkan, saat keluar rumah, ya maka zikirnya adalah misalnya seorang ini keluar rumah, lagi di rumah nih, baca surat Yas Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahman allamal Quran, kemudian keluarganya, yuk keluar yuk, ya udah, yuk berangkat. Nah, dia sudah berangkat, tapi bacaan Qurannya belum selesai, dia lagi keluar rumah sambil baca Ar-Rahman allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dia baca terus sampai masuk mobil, kemudian mobilnya berangkat, ya dia baca Quran ini terus, maka dia tidak afdol di situ. Ya, afdoliyah saat keluar rumah dia berhenti dulu dari baca Quran, dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah selesai baru dia lanjutkan sambil menaik mobil bacaan surat Ar-Rahman-nya. Jadi ada pada waktunya bacaan zikir lebih utama dari membaca Quran. Nah, demikian juga tadi masa bacaan pagi dan petang, ya, zikir pagi dan petang kalau memang kita sudah mengkhususkan di situ, ya, maka itu amalan yang memang dianjurkan Nabi pada waktunya, ya, pada waktunya. Seperti pada waktu yang lain, misalnya membaca Al-Quran, kapanpun itu baik, tapi ada kekhususan Nabi, misalnya surat Kahfi di hari Jumat, ya, memperbanyak salawat di hari Jumat, itu kekhususan yang memang bisa diamalkan. Begitu Pak Buana. Sekali lagi Pak Ustadz, kekhususan itu apa ya? Seperti kemarin kan kalau nggak salah banyak di penjelasan Pak Ustadz, Ya. Seperti misalnya puasa, walaupun itu puasa Asyura misalnya 1 tahun sekali dan pahalanya luar biasa, menghapus pahala 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Tapi kalau ada yang apa namanya, ada misalnya kita dijamu gitu ya, itu sebaiknya didahulukan yang lebih sunatnya, salah satunya dijamunya itu Pak Ustadz. Nah kalau seandainya tadi misalnya ini ada apa ya ada zikir dalam zikir, tapi kita ada suatu kegiatan yang mungkin kita lebih baik mendahulukan itu, misalnya zikir ilmu pagi, tapi karena kita ada suatu kegiatan undangan atau dan lain-lain, mungkin zikir pagi itu kita tidak ikuti, tapi kita lebih baik bukan lebih baik, kita ikuti kegiatan yang lain. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, betul. Tetap ini ya, dapat pahala ya? Atau ya betul. bagaimana? Disitulah hukum yang pernah kita pelajari, prioritas amalan, ya kan? Prioritas amalan itu betul. Jadi tidak harus pada waktu itu didominasi oleh amalan itu saja. Mungkin saja pada satu saat kita berbenturan dengan amalan yang lain, dan berbenturan dengan amalan yang lain ada hukum prioritasnya. Guidance secara umum, ya, amalan ibadah khusus yang tidak fardu, ya, lebih amalan khusus yang tidak fardu seperti zikir, puasa sunnah, ya, sholat sunnah,
itu dinomorduakan dari amalan sunnah, ya, amalan sunnah berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Ya, hubungan sesama seperti tadi, misalnya kita puasa sunnah. Sunnah kemudian diundang makan, ya, diundang makan oleh seorang yang sedang berhajat misalnya. Maka kalau itu puasa sunnah yang rutin, seperti Senin Kamis, maka kita menghormati yang punya hajat, kita makan makanannya lebih utama. Bahkan dibolehkan setelah makan secukupnya, sudah spray kita, tidak melanjutkan makan, puasa terus sampai maghrib. Itu puasanya dianggap sah. Oh gitu. Ya, tapi jangan nambah ya Bu Sofi ya. Ya, nambah. Maksudnya cukup hanya sekedar menghormati tuan rumah. Ini kalau puasa sunnah yang rutin ya. Tapi kalau puasa sunnah khusus seperti Asyura, maka kita mengungkapkan kepada yang mengundang kalau saya puasa. Ya, ini saya kebetulan puasa Asyura, saya hadir, tapi hadir harus. Ya, lebih utama hadir, tapi tidak ikut mencicipi hidangan makannya, misalnya diundang. Tapi disampaikan. Nah, disampaikan itu nanti diserahkan kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah memaksa makan, maka kita makan. Lebih utama makan. Ya, lebih utama makan. Kalau kita sampaikan, mohon maaf ini saya hadir tapi nggak makan ya. Tapi si tuan rumah mengatakan, loh, udah saya siapin harus makan. Nah, kalau tuan rumah yang pandai, dia maksa makan tuh. Ya, dia maksa makan yang orang yang puasa, tapi puasa sunnah khususnya ya seperti Asyura. Kalau minta dibungkus nggak bisa ya Ustadz? Dibungkus aja deh gitu. Ya boleh, tapi kalau si tuan rumah nggak enak lah bungkus makan sini, nanti dibungkus ini rawon, nggak bisa dibungkus, susah. Kantong plastik, Pak. Ya, namanya kalau bukan seperti bungkus kalau rawon ya. Namanya Ustadz, kalau seperti itu, apakah kita juga mendapat pahala sunnah meskipun kita batalin gitu Ustadz? Dapat. Karena kan udah niat ya Ustadz ya? Iya, niat. Jadi dapat dua-duanya ya Ustadz? Siapa yang berniat dan berikhtiar, kemudian ada uzur, sehingga dia tidak terwujud niat dan ikhtiarnya itu, dia sudah dianggap mengamalkannya. Begitu Bu Mia. Jadi pahala puasa dapat, makan juga dapat gitu ya Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz. Iya dapat, asal tadi ya artinya jangan menyengaja karena puasa kemudian ada tetangga yang kebetulan nggak ngundang pun kita datang. Batalin kita makan. Hanya untuk supaya masuk dalam kategori undangan yang boleh batal. Tidak ya. Jadi benar-benar dalam konteks menghormati orang yang mengundang. Makanya hukum kaidahnya tadi untuk amalan hubungan dengan sesama yang sunnah diutamakan daripada amalan sunnah ibadah khusus seperti puasa, zikir, ya itu lebih diutamakan. Jadi contoh lain Bu, kita sedang di rumah baca Quran nih, baca surat Kahfi malam Jumat, ya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu tamu tetangga. Nggak boleh kita mengatakan, kasih tahu aja deh, mama masih ngaji, nanti aja jam 9 deh gitu, atau besok pagi lah. Nggak boleh kita ya menolak tamu, apalagi hal yang dekat seperti tetangga. Hanya karena masih ngaji, nggak boleh. Yang utama adalah shadaqallahul adzim dulu, tutup dulu, terima tamu dulu. Ya, seberapa dia, nggak usah buru-buru, terima tamu sampai orang itu pulang, kemudian kita ngaji lagi. Kalau sudah ngantuk, nggak ngaji nggak apa-apa, sudah Allah kasih pahalanya. Ya, karena memprioritaskan yang perlu diprioritaskan dalam hal ini adalah hubungan dengan sesama tadi, menghormati sesama, memenuhi hak-hak sesama. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz, jazakallah, terima kasih. Ada lagi? Iya, Bonong, satu pertanyaan aja Bonong ya. Silakan. Karena mau Ini tadi zuhur. menyangkut zikir pagi, Pak Ustadz.
Ya, Kalau itu kan kalau pagi habis subuh itu kan kita langsung baca zikir pagi. Kemudian itu kan udah cukup panjang. Kalau misalnya belum selesai, kemudian ada urusan yang harus kita lakukan, misalnya ke dapur itu kita terus baca zikirnya, apa kita potong dulu bacaan zikirnya itu? Makasih, Pak Ustadz. kalau Ibu ke dapur, artinya bacaan zikirnya yang dihafal gitu, di dapur sambil masak, sambil zikir, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Karena dikisahkan ada seorang pembuat roti kan, yang dia semalaman membuat adonan roti untuk dijual esok itu, dia beristighfar terus, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil ngaduk, ya adonan boleh, tidak apa-apa. Dilanjutkan terus ya. Ya, artinya zikir seperti mana dalam surat Ali Imran tadi yang saya sebutkan, zikir itu tidak harus di atas sajadah saja. Zikir bisa di pembaringan, zikir bisa sedang duduk di kebun, bisa duduk saat di mobil, ya. Zikir bisa saat di kereta atau di pesawat, ya. Jadi tidak di zikir bisa juga sedang memasak sambil membuat kopi, bisa zikir juga. Tidak harus di tempat sajadah. Begitu Bu Noh. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Baik, Bu Lili, mungkin kita cukupkan. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada rencana untuk ikut bertakziah yang tadi sudah saya sampaikan. Ada jamaah kajian kita pula yang pada hari ini atau kemarin tepatnya wafat, ya, yaitu istri dari Bapak Haji Edi Busiri, ya. Edi Busiri ini jamaah haji bersama saya tahun 2009. Bu Ratisa ya? Ya, Kakaknya Bu Ratisa ya? Betul, Bu. Iya. Ya, Bu Ika Wilujeng, ya. Usianya berapa Pak Farad? Bu Ika Wilujeng. Wah, usia saya waktu itu belum lihat paspor, jadi nggak tahu, Bu. Maaf. Tapi ya seumur saya, Bu, bukan seumur Sofi. Oh, gitu. Karena suaminya seumur lah sama saya. Ananda. Ya, Ananda. suaminya Bu Ananda Pak Edi Farad Busiri. maksud saya. Ya, terakhir kemarin ikut haji, umroh bersama saya, haji tahun 2009, kemudian umroh kemarin waktu Syawal, setelah Lebaran tadi, tanggal 8 Mei kemarin, ikut bersama suaminya. Ya, haji yang umrah yang tertunda. Iya. Baru saya juga. Baik, mari kita sampaikan doa sekali lagi untuk almarhumah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Ufir lana wa laha. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.